Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, kaum muslimin, hadirin, mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas izin yang sangat banyak, atas limpahan nikmat yang sangat banyak, dan izinnya kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita bicarakan adalah satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat erat kaitan dengan kita. Hari-hari kita menjalaninya. Bahkan pentingnya tema ini adalah unsur terbesar dalam peradaban umat Islam adalah generasi kita. Kita kalau bicara tentang sebuah bangunan yang kokoh, indah, tak akan ada yang mau menyerahkan uangnya sekian miliar rupiah untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh atau gedung yang besar, kecuali kita serahkan kepada yang ahlinya. Itu urusan bangunan. Seperti yang kita sampaikan bahwa unsur terbesar dalam peradaban umat ini adalah manusia. Dan itu hasil daripada didikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang rasul membimbing umat dari sebuah zaman yang disebut dengan jahiliyah. Kota Mekah tidak menjadi kota yang menarik bagi Roma dan Persia karena padang pasir yang tandus. Tidak ada tanda-tanda peradaban, tidak ada tanda-tanda kemajuan dan kemewahan di sana. Kota yang terasing. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke kota Mekah dan kemudian dia mendidik umat dengan iman, dipandu oleh wahyu Allah Azza wa Jalla, maka kemudian kota itu berubah menjadi manaratul iman, menarah keimanan, wa manaratul ilm, menarah ilmu. Apalagi setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka mari kita bertanya kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, seperti apa beliau mendidik generasi itu? Seperti apa beliau mendidik orang-orang yang ada di zamannya sehingga melahirkan orang-orang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, melahirkan seperti Umar Al-Faruq, Utsman, Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud dan sebagainya. Itu adalah sentuhan-sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di saat berumah tangga, mari kita jujur bersama-sama. Apa yang mendasari kita menikah, berumah tangga?
Dan apa pula yang menjadi alasan orang tua kita merestui kita? Barangkali kita hanya karena suka sama suka, ketemu di kampus, ketemu dulu di sekolah, atau mungkin ada sebuah event tertentu kita bertemu, kemudian ada ketertarikan, lalu kita menikah tanpa kita memiliki visi yang besar, tanpa kita mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi seorang ibu, ketika menjadi seorang ayah, kita tidak tahu bagaimana panduannya. Maka di saat kita menikah, setelah kita menikah, lahir anak, kita disebut ayah, istri kita dipanggil dengan ibu. Tapi kita belum tahu secara utuh seperti apa menjadi ayah, seperti apa menjadi seorang ibu, kita belum tahu. Kita tidak punya ilmu yang cukup sehingga kita mampu mengatakan mendidik generasi ini sambil jalan atau sambil kita berumah tangga. Bayangkan, adakah orang ketika membangun sebuah bangunan yang kokoh, hebat, tinggi, besar, dia akan mengatakan, carilah yang ahli dalam bidang ini. Adakah yang bisa mengatakan sambil membangun kita belajar? Ada seperti itu? Ada enggak? Untuk bangunan tuh. Nggak kan ada udah. Yang seharusnya, ya kan, semennya sekian, bosinya sekian. Asal-asal kita membangun, habis uang, habis tenaga, hasil tak ada. Begitu juga dengan pendidikan anak. Maka kaidah pendidikan yang mengatakan bahwa sambil bermain adalah bagian dari sambil bermain kita belajar, atau belajar sambil bermain, itu kaidah yang salah dalam pendidikan Islam. Tidak ada kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini, dan tidak ada kaidah yang diajarkan oleh generasi as-salafus saleh bahwa belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Itu akidah yang batil dalam pendidikan. Kenapa saya katakan batil? Satu, kalau dia mendapatkan ilmu sambil bermain, maka dia tidak akan menghargai ilmu itu. Kan sambil main. Yang kedua, dia tidak akan menghargai ahli ilmu, guru yang mengajarkan ilmu, karena dia sambil main. Makanya berikan porsi belajar, ya belajar. Berikan porsi bermain, ya bermain. Tidak ada cerita dalam kaidah Islam. Makanya dalam konsep Islam bagaimana mendidik anak, luar biasa. Tanyakan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai murabbi umat ini, sebagai pendidik dari umat ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para pemuda-pemuda di zaman itu, memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib saat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Keluar dari rumahnya, yang menggantikan kasur Nabi siapa? Ali. Kenapa Ali radhiyallahu taala anhum berani menggantikan posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tahu resikonya. Resikonya teramat besar yang akan ia terima. Tapi dia tidak merasa gentar sedikit pun. Beginilah Nabi cara menanamkan keberanian. Kita akan belajar dari Nabi SAW. Saya akan awali dengan sebuah hadis Nabi SAW. Kata Rasul, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Saya ingin sampaikan satu kaidah ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang terbaik di antara kita semua yang hadir dalam majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita, sungguh di antara ukuran terbaiknya seseorang di sisi Allah manakala dia terbaik bagi keluarganya. Ada orang yang di luar sana dermawan, Pak,
ramah bukan main. Setiap bertemu dengan sahabat uang keluar. Setiap kali dipanggil bos, minum kopi. Setiap kali dipanggil begini itu, kita bersama. Ramahnya bukan main. Dengan orang tanpa perhitungan. Tapi ketika balik ke rumah, kepada istri dan anaknya luar biasa pelitnya luar biasa. Perhitungannya bukan main. Padahal konsep Islam, sebaik-baik harta yang kita keluarkan adalah kepada keluarga kita. Nabi menyebutkan dinarun anfaqta fi sabilillah. Satu dinar yang kau keluarkan untuk sabilillah. Wa dinarun anfaqta fi idqir raqabah. Satu dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih baik dari kedua yang tadi. Bayangkan. Kita bekerja ini untuk apa? Bekerja kita mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan untuk siapa? Adalah untuk keluarga kita. Mari Pak, ini nasihat untuk saya sendiri dan kita semua menjadi orang yang penyayang kepada keluarganya. Jangan berlaku pelit. Makanya sampai ada hukum di dalam Islam, jika seorang wanita mendapatkan pasangannya pelit, tidak mencukupkan padahal dia mampu, tapi tidak diberikan kebutuhan yang cukup oleh suaminya kepada istrinya. Apa hukumnya? Boleh mengambil harta secukupnya untuk dia dan anaknya. Tanpa sepengetahuan suami, enggak masalah. Bayangkan. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Dan hal itu pun disaksikan oleh para istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Istri-istri beliau menyaksikan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu contoh saja. Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa Nabi di rumah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana altafun nas. Nabi itu orang yang paling lembut kepada keluarganya. Wa kana akramun nas, orang yang paling memuliakan keluarganya. Bayangkan, kalau kita ingin tahu seperti apa Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya, lihatlah perkataan Aisyah ini. Orang bisa lembut di luar tapi kasar di rumah. Orang bisa menjaga lisan kepada orang-orang di luar rumahnya, tapi ketika di rumahnya semua yang ada di kebun binatang itu keluar dari lisannya. Waliyadzubillah. Tanpa terkecuali. Mohon maaf, karena ada sebagian yang mengatakan, bahkan subhanallah ada di antara ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, yang semangat mengaji ini pun tak membawa keperubahan kepada keluarganya, ngajinya enggak benar. Justru kita ngaji, belajar akidah yang sahihah, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bermuamalah Nabi SAW, bagaimana kita memahami agama dengan benar dengan pemahaman as-sahabah, para tabi'in dan tabi'in. Tapi ketika dengan keluarga kasar, bukan orang terbaik. Bukan orang terbaik. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat beliau memanggil dari Bani Aslam agar diangkat menjadi salah seorang pemimpin di kaumnya, setibanya beliau di rumah Umar radhiyallahu taala anhu, dia melihat Umar, Pak, bermain dengan anak, bercengkrama dengan anak. Dalam bayangan kita Umar siapa? Khalifah. Bayangan kita dia menutup Romawi, menutup Persia. Ketika dia bertanya kepada Umar, apakah engkau bermain seperti ini dengan anak-anakmu? Apa kata Umar radhiyallahu taala an? Apakah engkau tidak punya anak? Saya punya anak, tapi saya tidak pernah bermain dengan anak saya. Kata Umar bin Khattab, pulang. Kamu tidak layak menjadi pemimpin. Maka orang-orang yang akan mencalon nanti kau ada, mohon maaf nih.
Tengok keluarganya. Bagaimana dia dengan keluarganya? Kenapa Umar tidak melantik beliau, nggak jadi dilantik pulang, Pak? Gagal pelantikan. Engkau dengan orang yang punya hubungan darah denganmu saja tidak bisa berkasih sayang, apalagi dengan umatmu, dengan rakyatmu yang tidak punya hubungan darah denganmu. Kamu tak akan pandai berkasih sayang. Kalau lah ada misalnya syarat jadi pemimpin tuh, syaratnya bagaimana dia dengan, maka saya mengajak. Sekali waktu perlu kita mengetahui posisi kita, Pak, di depan pasangan kita. Panggil, sudah ngaji kok, Beko? Panggil apa misalnya? Bunda, sini Bunda. Abi ngasih pena dan kertas S1. Tolong diisi di kertas ini. Apa yang diisi ya? Seperti apa ayah berinteraksi dengan Bunda. Kok lancarnya pena doa elok insyaallah. Tapi kok lambe pena apa kebaikan abangnya kan? Nggak ada sih, bisa ditulis dia abangnya kan. Sekali waktu perlu kita tulis itu. Perlu. Jangan kita merasa pahlawan tapi ternyata pahlawan kesiangan. Kita merasa orang terbaik kepada keluarga kita. Tapi subhanallah mungkin kita orang yang paling kasar kepada keluarga kita. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah. Sekali waktu boleh kita jujur. Kok ditulis oleh orang rumah awak, jangan lo marah kan? Oh ternyata jujur ternyata istri kita ya. Oh, inilah rapot abang selama 20 tahun menikah rupanya. Ini rapot saya ternyata belum komlot, belum mumtaz, tapi ternyata nilainya D, gitu kan? Atau C misalnya. Ini perlu kita lakukan. Kenapa saya sampaikan ini lebih awal? Karena kaitannya nanti dalam pendidikan anak. Allah sedang menyebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah katakan dalam surah Al-Furqan 74 ini doanya ibadur Rahman, Rabb kami, mereka berdoa, berikanlah kepada kami ya, keturunan anak, berikanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami, qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan mata. Para ulama mengatakan pada ayat ini, Allah sebutkan pasangan sebelum anak generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan mata dan pandangan. Maka kata para ulama, tidak akan mungkin hadir di rumah itu generasi yang qurrata a'yun manakala kedua pasangannya belum mampu saling menyejukkan pandangan. Ini kaidah Al-Quran. Kita berusaha dengan semaksimal yang kita bisa menundukkan pandangan, menundukkan ego kita. Istri pun demikian. Ini sayang istri, tuan-tuan tidak ada risiko dah. Tak tamu dah. Begadang masjid. Tingkatkan musala menjadi masjid insyaallah ya. Karena kalau ngaji keluarga ini Pak, sering saya minta kepada pengurus masjid harus suami nyelomak manukuh. Kalau ada giliran bapak-bapak, karena aja ibu-ibu. Karena kalau kita nanti pulang punya ilmu, nak menyampaikan ke istri kita, alah menjadi ustaz lah bang, katanya kan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka tidak akan mungkin kita mudah mendapatkan pasangan yang qurrata a'yun kalau kita belum lagi di rumah kita mampu. Rumah tangga bukan masalah kalah menang. Bukan. Ya ambo laki-laki harus menang. Enggak. Ada kalanya kita benar tapi bisa jadi kita mengalah. Demi apa? Prioritas kita adalah keluarga. Karena tidak ada di dalam Islam ini yang paling dimusuhi oleh syaitan daripada keluarga yang akur beriman di dalam
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena target yang selalu diintai oleh musuh kita syaitan adalah keluarga ini. Tidak ada yang paling dibenci oleh syaitan ya melainkan keluarga yang tumbuh di atas keimanan. Apalagi di akidahnya benar, ibadahnya benar. Ini dalam tanda kutip syaitan tak suka kepada keluarga begini. Jelas ya? Tidak ada hal yang paling dimusuhi oleh syaitan melainkan keluarga yang beriman kepada Allah. Apabila keluarga ini beriman kepada Allah, banyak kebaikan yang dilahirkan. Banyak keberkahan yang akan hadir bagi umat ini. Tidak akan lahir sepanjang sejarah Islam, Pak, orang-orang hebat di zamannya, kecuali lahir dari keluarga yang hebat. Maka kalau bicara tentang pendidikan anak, urutannya bicara tentang keluarga. Saya biasa kalau minta pendidikan anak, Ustaz, sekali-kali boleh. Tapi pendidikan anak tidak akan saya bahas, melainkan hulunya sudah bersih dulu. Karena kalau hulunya kotor, air dihilir pasti kotor. Orang tuanya tidak selesai dalam konsep pendidikan Nabi, dalam pendidikan agama kita, maka sulit kita bicara tentang pendidikan anak. Karena ngikut ya Pak. Kalau orang tuanya sudah selesai, untuk anak akan mudah. Itu hanya ngalir saja itu. Ngalir saja. Karena kalau keduanya sudah baik, insya Allah ya hasil dari mereka ini anak-anak akan mudah untuk dididik. Makanya bersabar-sabar kita. Saya ulang sekali lagi, menikah berumah tangga bukan masalah kalah menang. Ambo suami, saya pemimpin, kamu makmum saja. Ikut. Bisa jadi satu saat kita mungkin minta maaf kepada istri kita. Bukan karena kita salah. Bukan karena kita takut kepadanya. Tapi kita ingin menjaga benteng kita, rumah kita. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan seorang wanita, min nisaikum min ahlil jannah, siapa? Wanita yang datang kepada suaminya yang dia mengatakan la adzuqu ghamdan hatta tarda, saya tidak akan bisa tidur bang malam ini dengan nyenyak sampai abang ridha kepada saya. Jelas? Dan yang kedua, masalah rumah tangga bukan masalah senior dan junior, tidak ada. Tidak ada jaminan siapapun di antara kita ini. Sudah 10 tahun menikah, tahun ke-11-nya akan baik-baik saja, enggak ada jaminan. Orang 20 tahun menikah aman, bahkan di usia 30 tahun pernikahan bubar. Jangankan usia 30 tahun pernikahan, bahkan usia 40 tahun pernikahan pun ada yang bubar. Makanya perlu kita ingat-ingat, menikah berumah tangga bukan masalah junior dan senior, enggak. Karena ini adalah kita butuh libatkan Allah dalam urusan rumah tangga kita. Libatkan Allah dalam urusan rumah tangga kita. Mulai dari mencari dulu pasangan sampai dalam pendidikan anak kita. Bertanya kita bagaimana ya syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak dan generasinya. Libatkan Allah. Kalau Allah sudah kita libatkan dalam urusan rumah tangga kita, maka seluruh hal yang kita inginkan akan mudah Allah wujudkan. Kalaupun ada masalah akan Allah berikan solusinya. Baik, kita akan lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik generasi. Yang pertama Nabi SAW mendidik dengan qudwatun hasanah. Mendidik dengan keteladanan. Bahwa kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa Nabi itu adalah teladan kita bersama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita berusaha ketika di hadapan keluarga kita menjadi orang yang diteladani.
di dalam ibadah kita, di dalam akidah kita, di dalam akhlak kita. Kita kan nggak ingin anak kita memiliki sifat-sifat yang buruk. Bahkan dia sebagai seorang yang pembohong. Kita nggak mau anak kita memiliki suka berdusta, berkata-kata yang tak benar, nggak mau kita. Tapi terkadang ada orang tua tidak sadar yang ternyata mengajarkan kebiasaan berdusta itu dia, tapi tanpa ia sadari dia telah mengajari sifat buruk itu pada anaknya. Kan sering tuh yang kita dengar, pulang ayahnya kerja lelah mungkin 3 hari di lapangan, balik ke rumah pesan sama anak bininya, kok ada orang mencari because bin ayah ndak ada mo, biar ndak terganggu surat ayah. Lolok lahnya tidur. Kebetulan datang kawan ayah dari kampung, mana ayah nak? Kata ayahnya ndak ada tadi dan. Jadi ayah mana kini? Iya, ayah berpuasa ndak, ayah ndak adanya. Ayah ke mana? Ayah lolok. Ya Allah, ternyata kita sendiri yang mengajarkan anak kita berbohong. Bayangkan. Qudwatun hasanah itu adalah keteladanan yang mesti kita tunjukkan. Dalam hal apa? Ibadah contohnya. Dalam urusan ibadah. Kalau anak laki-laki bawa ke masjid ini. Bawa ke masjid. Makanya Nabi SAW, cucu beliau Umamah, Umamah sangat kecil ketika itu Nabi SAW menggendongnya. Dia menggendong anak dalam sholat itu bukanlah sesuatu yang mahzur. Tapi di awak kau terkadang susah orang menerima. Menggendong-gendong anak dalam sembahyang. Padahal Nabi menggendong cucunya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika dia khatib di atas mimbar, sempat dia turun mengambil kedua cucunya. Itu terjadi. Umamah satu saat Nabi SAW sujud panjang. Kenapa ini Nabi sujud? Para sahabat bertanya-tanya. Jangan-jangan ada sesuatu. Selesai sholat Nabi mengatakan, tadi cucu saya naik ke atas pundak saya. Saya biarkan dia main sampai selesai baru saya bangkit. Bayangkan. Ma arhamuka ya Rasulullah. Alangkah penyayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini yang pertama. Didiklah anak kita dengan qudwatun hasanah. Bahkan ikhwafillah, di antara sunnah dalam sholat sunnah, di mana yang paling baik kita kerjakan? Di rumah. Itu salah satu pendidikan qudwah hasanah di dalam ibadah sholat. Anak kita yang kecil di rumah melihat ayahnya sholat. Ibunya di rumah dilihat oleh anaknya ibunya sholat. Makanya biasakan kalau sholat sunnah itu kita kalau bisa, ini kan dekat nih, mungkin ada di antara ikhwah yang dekat di sini, sholat sunnah di rumah. Tapi kalau ada orang sudah sholat langsung pulang jangan curiga. Kok enggak pernah sama yang sunat apa katanya. Kita tahu bahwa sunnah tidak ada salat yang paling afdal melainkan salat sunnah itu dilakukan di rumah. Kita tahu itu. Maka lakukan di rumah, lakukan duha, lakukan qabliyah dan ba'diyah di rumah kita. Bisa? Kedua dalam ibadah. Kedua dalam tilawah misalnya, Al-Qur'anul Karim. Kita jangan hanya menyuruh anak kita ngaji, tapi kita ngaji di rumah. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kita punya waktu-waktu tertentu untuk baca Quran agar anak kita juga membaca. Bahkan Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau setiap kali melihat anaknya dipanjangkan salatnya oleh beliau. Salat sunnahnya setiap kali dia melihat anaknya, maka dia ambil air wudu, dia salat. Sampai anaknya bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau panjang kali salat sunnah?" Kata dia, "Wahai anakku yang tercinta, saya berharap kepada Allah dengan salat sunnah yang aku lakukan ini, Allah menjagamu nak." Bayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma salihah." Para ulama mengatakan
bahwa Allah jaga harta kedua anak yatim itu karena kesolehan orang. Allah tidak menyebutkan seperti apa anaknya. Bayangkan Mbak, kalau kita orang tuanya soleh, orang tuanya baik, insya Allah anaknya akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama mendidik dengan qudwatun hasanah. Karena kalau kita jabarkan banyak contohnya, tidak cukup waktu kita untuk menjabarkan apa saja dan bagaimana Nabi SAW menjadi qudwah bagi keluarganya. Yang kedua, mendidik dengan penuh kasih sayang, ikhwafillah. Jangan menjadi ayah yang kasar kepada anak. Jangan menjadi ayah yang kasar kepada keluarga. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, saya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'alta hadza, kalau aku mengerjakan ini. Tidak, Nabi mengatakan ulima lam taf'al, kalau aku tidak mengerjakan. Bayangkan. Kata-kata yang seperti ini mungkin di kita sering terjadi. Disuruh anak ngangkat ini, Masya Allah. Salah diangkat, langsung pocah umah. Atau anak kita barangkali membawa sesuatu tumpah, ribut satu rumah. Piring diangkat, jatuh, pecah. Masya Allah. Satu rumah heboh. Biasa saja. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang perlu diajarkan anak kita. Mendidik dengan penuh kasih sayang, seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aqra' ibnu Habis. Pernah dengar kisahnya? Aqra' ibnu Habis ini punya anak, Masya Allah, 10 orang. Kalah sedikit Bang Alen tuh. Aqra' ibnu Habis itu 10, beliau 8 bang. Alun nih, insya Allah. Ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang tapi tidak pernah saya cium satu kali pun. Ya Allah. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Wahai Aqra', kalau orang tak pandai berkasih sayang, tak akan disayangi oleh yang maha penyayang. Sayangi anak kamu. Makanya ketika pulang Pak dari tempat kerja kita, tempat kantor kita sore-sore, anak kita menyambut kita dengan penuh riang gembira. Ayah, abi, minggir. Ayah ponek, ayah lelah, minggir. Ya Allah. Yang dibutuhkan oleh anak kita, sapaan kita. Dia tidak butuh mainan mahal, boneka mahal, tidak butuh itu. Yang dibutuhkan oleh anak kita adalah sapaan yang lembut dari orang tuanya. Walaupun mungkin kita punya pekerjaan yang banyak, lelah fisik kita, bahkan lelah pikiran kita, tapi kemudian itu semua kita kesampingkan ketika anak kita membutuhkan kasih sayang kita. Saya yakin kita semua pernah mengalami itu. Kita lelah Pak, bekerja sampai di rumah Allah, sempat lagi menaruhkan tas, misalnya menaruh sesuatu, nggak punggung kita dinaiki, minta gendong, iya kan? Tapi itu semua adalah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam. Rasul pilihan melakukan itu, masa kita tidak bisa? Masa kita tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah SAW? Digendongnya oleh Rasulullah SAW anak-anaknya, digendongnya cucu, bukan anak para sahabat pun demikian. Makanya ketika di dalam riwayat kita dapatkan Rasulullah ketika pulang dari safar, yang menunggu dia anak-anak gembira menyambut, ya, disambutnya Nabi itu ketika masuk kota Madinah. Maka kegembiraan pada anak-anak itu terlihat dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mulia mendidik dengan penuh kasih sayang, tidak mendidik dengan celaan, tidak mendidik dengan kata-kata kasar, tidak mendidik dengan cara
dengan cara yang digunakan oleh sebagian orang, dengan pukulan dan kemudian dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Jauhkan itu. Karena Nabi SAW tidak menyukai hal-hal yang kasar dalam pendidikan anak ini. Hukuman boleh, tapi ada aturan dalam Islam. Mendidik dengan penuh kasih sayang kepada keluarga dan kepada anak-anak, semuanya dididik. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan mendidik anak-anaknya dengan mengajarkan halal dan haram. Perhatikan Nabi, pendidikan halal dan haram itu dilakukan sejak dini. Hal ini kisahnya adalah kisahnya cucu beliau di saat berada di Masjid Nabawi. Beliau memakan kurma sadaqah. Pernah dengar kisahnya ya? Nabi kejar cucu beliau dan Nabi SAW keluarkan dari mulutnya kurma tersebut. Dikeluarkan. Padahal cucunya masih kecil. Dia mengatakan, ala ta'lam, tidakkah engkau mengetahui bahwa kita ini keluarga yang tidak menerima sedekah? Dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan dari mulutnya sampai dia muntahkan. Kalau itu terjadi sama kita dan anak kita, bagaimana sikap kita ya khawfillah? Apakah kita punya dalih dia masih kecil? Apakah kita punya alasan kalau dia belum balik, belum tercatat dosa sebagai dosa baginya? Ataukah kita punya alasan yang lain? Nantilah dia akan tahu sendiri yang halal, yang haram. Nabi SAW mendidik generasi ini tentang halal dan haram sejak dini, sejak kecil. Bukan ketika dewasa. Makanya sekali waktu tolong periksa tas anak kita pulang sekolah. Mana pensil-pensil yang barangkali tidak pernah dibelikan, ini dari siapa? Atau mainan-mainan yang tidak pernah kita belikan, kok ada ini? Tanyakan. Ini dari mana kamu dapatkan? Kalau anak kita bawa buah-buahan ya ke rumah pulang-pulang, misal rambutan, binjai pula lagi besar pula kan? Tanyakan, dari mana kamu dapat rambutan ini nak? Tanyakan. Jangan-jangan dia dapatkan dengan cara yang tidak baik. Iko samo lojo anaknya. Kau main anaknya duduk sama ya, sesama makannya kan? Tanyakan dulu, dari mana kamu dapatkan? Biar anak faham bahwa yang kita makan ini yang halal. Jangan makan sesuatu yang haram. Melihatlah pelajaran dari ayahnya Al-Imam Al-Bukhari. Kita tahu Al-Imam Bukhari adalah seorang ulama yang besar dalam karyanya. Tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quranul Karim, melainkan karya beliau. Tahukah kita seperti apa ayahnya mendidik ini? Seperti apa ayah beliau mendidik dia sampai menjadi itu, menjadi orang yang seperti itu. Dia katakan kepada Muhammad ibn Ismail, wahai anakku, tidak satu butir pun yang haram aku masukkan dalam perutmu. Tidak satu butir pun yang haram masuk ke dalam perutmu. Bayangkan. Wara', berhati-hati di dalam memberikan makanan kepada anaknya, keluarganya. Beginilah Rasulullah mendidik generasi awal. Beginilah para as-salafus saleh, orang-orang hebat, membawa izzah Islam ini, kejayaan umat ini Allah titipkan sama mereka. Masalah halal haram mesti serius kita. Ini ikhwah mungkin orang-orang pasar kan? Nah, berhati-hati dalam berdagang. Yang barang lama koton, barang lama. Ya kan? Ini barang lama dibilang barang baru, kobangnya baru keluarkan dari dompetnya. Jangan, jujur. Katakan. Ingat enggak kisah seorang sahabat yang mana ditegur oleh Nabi SAW ketika dia menjual yang basah-basah ditaruh di mana? Di bawah, yang kering taruh di atas. Ketika dia ambil yang mana? Ya, rezeki ini yang kita inginkan berkahannya. Walaupun sedikit tapi berkah, itulah yang kita inginkan dari rezeki kita. Berdaganglah kita dengan yang jujur.
At-tujar kata Nabi ma'al fujar. Dokeknya huruf dulu. At-tujar ta jim ra. At-tujar humul fujar. Mereka orang-orang al-fujur, orang-orang pendosa, orang-orang buruk. Janbau bata menjadi fa biko. Gara-gara apa? Gara-gara tidak at-tujar antumlah at-tujar para pedagang. Tapi para pedagang itu adalah al-fujar kata Rasul. Jangan berubah dari ta menjadi fa. Sedikit satu huruf berubah, maka berubah maknanya. Siapa al-fujar? Mereka orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang. Orang-orang yang menipu. Orang-orang yang mengkhianati orang. Barang lama dibilang barang baru, barang rusak dibilang barang baik. Jangan. Katakan seadanya. Kalau ingin beli-beli, kalau tidak enggak apa-apa. Dan inilah pendidikan Nabi SAW. Sampai generasi awal, Pak. Mimpi mereka itu tentang surga dan neraka. Pernah mimpi surga neraka? Kenapa bisa para sahabat, anak-anak para sahabat mimpi mereka itu mimpi surga neraka? Ada di antara sahabat namanya Abdullah ibn Umar, mimpinya malam itu tidur dibawa oleh malaikat masuk neraka. Langsung terbangun tapi nggak jadi masuk. Terbangun langsung. Bergegas dia menuju rumah Rasulullah SAW. Bertanya kepada saudarinya Hafsah. Tolong tanyakan kepada Rasulullah. Mimpi saya ini apa? Risaunya bukan main. Setelah Nabi SAW jelaskan apa kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah kalau dia salat Para sahabat hampir setelah dia mendengarkan perkataan Nabi ini tidak pernah meninggalkan salat. Kok bisa mereka mimpi surga, mimpi neraka? Karena memang yang dipikiran mereka itu bagaimana masuk surga dan bagaimana terhindar dari neraka. Kalau awak mimpi apa? Makan bakso, makan sate. Hari-hari itu yang awak pikir. Bahwa itu terbawa ke dalam kehidupan. Bagaimana kita ini selamat dari dunia ini, kemudian kita masuk kepada Allah SWT, itu sesuatu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Oleh itu, ikhwafillah rahimahullah, maka Rasulullah SAW mendidik dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat ya, Nabi SAW bermain dan bercanda dengan anak-anak dan cucunya. Contoh, ketika itu Hasan dan Husain menaiki pundak Nabi SAW, bahkan mengguncang punggung Nabi SAW seakan Nabi itu adalah kendaraannya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi kita SAW? Bahwa kalian adalah sebaik-baik penunggang. Kalian adalah sebaik-baik penuh. Tapi nak, kata Nabi, ada yang lebih hebat dari kalian. Siapa? Anaknya langsung bertanya, siapa yang lebih hebat dari kami, wahai kakekku? Kata Rasulullah SAW, adalah ayahmu. Masya Allah. Inilah konsep pendidikan Nabi, bagaimana menanamkan takzim kepada orang tua dari anak. Menjadi kakek ada ilmu. Nabi mengatakan kalian berdua sebaik-baik penunggang kuda, tapi ada yang lebih baik dari kalian berdua. Siapa dia? Ayah kalian. Nak cina datuk ayah kini dah. Dia bersyukur datuk nak rajin mengaji, rajin solat ke masjid. Tak cina ayah ngotu ketek semua angkan tak sembahyang dahnya. Ya Allah, itu menjatuhkan izah ayah. Tak boleh itu kakek seperti itu. Tak boleh menjadi kakek seperti itu. Makanya kita belajar seperti apa menjadi kakek. Bagaimana Nabi menanamkan izah ayahnya. Bayangkan. Bagaimana tidak hormat anaknya kepada Ali bin Abi Thalib.
karena yang mengajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Azan ya. Kita dengarkan azan sejenak. الصلاة القائمة وبأكمل محمد رسول إنك لا تخلف ربي من الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan bahwa di antara
Ya, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak di zaman itu adalah dengan cara memberikan waktu untuk bermain. Ya, seperti mana cucu beliau bermain dengannya, memberikan kalimat-kalimat yang membangun anak-anak, ya, sehingga tumbuh pada diri anak itu izzah, tumbuh pada diri anak itu, ya, mencintai orang tuanya. Maka berikan setiap waktu yang bisa kita berikan untuk bermain dengan anak-anak kita. Makanya ikhwah fillah rahimahullah, generasi salaf orang-orang yang sangat luar biasa dengan anaknya. Maka kalau ada orang tua yang bermain dengan anak, masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah perhatian yang tidak sederhana. Jadi antara bentuknya ada seperti yang disampaikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka di antara pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-adlu bainal aulad. Kita mampu untuk berlaku adil di antara anak-anak kita. Adil bukan berarti sama pembagian, tidak. Tapi adil adalah sesuai dengan kebutuhannya. Adil tidak mesti sama dalam hal pembagian. Tentu anak di dalam, ya, usia kuliah tidak sama kebutuhannya seperti anak di usia SMP. Usia SMP tentu tidak sama kebutuhannya seperti anak di usia SD. Berikan. Kalau kita belikan si fulan, belikan pula sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga apa? Suatu ketika ada seorang sahabat meminta Nabi menjadi saksi di saat memberikan hadiah kepada anaknya. Maka ayah ini berkata, apakah wahai Rasulullah, tolong menjadi saksi atas pemberian ini kepada anak saya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, apakah engkau melakukan ini ke seluruh anakmu? Dia mengatakan tidak. Maka kalau demikian, kata Nabi, saya tidak mau menjadi saksi atas kebaikan kamu pada anak ini. Nabi ingin pemberian itu kepada seluruh anak. Al-adlu bainal aulad. Ini penting sekali, ikhwah fillah. Terkadang memang kita kecenderungan hati ini memang ada kepada anak-anak, tapi kemudian itu jangan terlihat dan jangan dimuncul, karena kalau itu ada akan mengundang masalah nanti dalam pendidikan anak-anak kita. Jelas ya? Maka sampai pada sikap saja. Sikap, ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang ketika datang anak laki-lakinya disambut olehnya. Disambut, Pak. Tapi ketika datang anak perempuannya, dia biasa saja. Kata Rasulullah, perlakukan dengan sama. Sambut anak perempuanmu sebagaimana kamu menyambut anak laki-laki. Ya kan? Ketika datang anak laki-lakinya disambut, masya Allah. Karena orang Arab dulu, ya, di antara bentuk kebiasaan orang jahiliyah kan begitu, bahwa anak laki-laki itu lambang kehormatan, kekuatan, anak perempuan lambang kehinaan. Dan itu sebagian terbawa dalam datang biasa saja sikapnya. Tapi ketika anak laki-lakinya datang disambut dengan hangat, maka ini jangan dilakukan. Nabi SAW tegur dia. Dan tentu konsep mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Semoga satu saat nanti akan bisa kita sampaikan materi ini. Allah sangat berbeda. Bagaimana mendidik anak laki-laki itu berbeda. Dan bagaimana cara mendidik anak perempuan itu berbeda ilmunya. Tidak sama. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada laki-laki, itu sangat jauh berbeda dengan sentuhan ketika anaknya perempuan. Semoga satu saat bisa kita bahas. Intinya bahwa Islam dan Nabi SAW mencontohkan bagaimana kita bisa berlaku adil kepada anak-anak kita. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, di antara pola Rasulullah SAW di dalam mendidik anak, ya, maka doakan anak kita yang baik, jangan doakan yang buruk-buruk. Nabi SAW mengatakan, ud'u li abnaikum, doakan anak kalian, wala tad'u ala abnaikum. Doakan anak kalian, jangan doakan keburukan atas anak kalian. Jangan doakan keburukan atas harta kalian.
Terkadang Pak, karena sikap yang begitu mengesalkan perasaan kita, maka terkadang lisan ini berucap jangan sama sekali. Jangan pernah, apalagi seorang ibu, jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk bagi anaknya. Karena ada orang tua tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan. Nabi mendoakan Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Takwil di situ adalah tafsir, bukan takwil ya makna zaman sekarang. Ya, tapi ajarkan dia ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Makanya Abdullah ibnu Abbas disebut dengan turjumanil Quran. Turjumanil Quran. Itulah Abdullah ibnu Abbas. Jadi Pak, doakan anak kita. Serius kita mendoakan ya. Jangan kita sudah merasa mendoakan, belum terlalu ya yakin dan kencang doa kita kepada anak kita. Jelas ya? Maka ihfilkumullah, doakan anak-anak kita. Jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Doa seperti yang disampaikan oleh siapa? Ya, doa seperti yang disampaikan oleh ibunya Al-Imam Bukhari juga demikian. Belasan tahun, karena Imam Bukhari itu Pak secara fisik matanya tidak bisa melihat. Ibunya Masya Allah setiap malam berdoa, berapa air mata yang tumpah kepada Allah. Khusyuk dia berdoa kepada Allah, betapa banyak air yang tidak terhitung, berapa banyak air yang tumpah, air mata yang tumpah. Di usia belasan tahun Allah sembuhkan matanya, bisa melihat kembali. Maka dia berkata, aku wakafkan anak saya di jalan Allah. Sayangkan, doakan kebaikan. Pernah dengar kisah Jurayj ya, seorang abid ahli ibadah, karena dipanggil oleh ibunya dia tidak mau menjawab, tidak datang, karena dia sholat saja kerjanya, padahal dia lupa yang ia lakukan itu dalam sholat sunnah. Ibunya memanggil, di dalam sholatnya berkata, ibuku sholatku, kalau ibuku adalah manusia, sholat dia saya menghadap Allah. Itulah pentingnya kita berilmu ya. Lalu dia beristihad, dilanjutkan sholatnya, kemudian ibunya murka. Satu peristiwa terjadi, di kesempatan lain kemudian terulang cerita Jurayj ini, sampailah ibunya mengatakan, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa Jurayj sebelum engkau uji dia dengan ujian yang berat. Maka subhanallah, di saat-saat yang sangat dimana dia orang yang menyegani beliau, maka tertuduhlah dia sebagai penzina. Ada seorang gadis ya, yang awalnya memang datang kepada Jurayj untuk dinikahi, tapi Jurayj tidak mau. Bagaimana caranya? Dia putus asa. Akhirnya dia hamil, lahirlah anak, dibawa kepada hadapan qadhi. Wahai qadhi, inilah hasil kerjanya Jurayj. Masyarakat murka. Rupanya bentuk aja yang salat terus. Sampai tempat ibadah Jurayj pun dirobohkan, dihancurkan oleh orang. Bukan main ujian yang dihadapi oleh beliau. Tapi Jurayj tenang. Karena dia faham, hada ma asabani min da'wati ummi. Kata beliau, ini adalah akibat doa ibuku. Datang dia kepada qadhi, mana anak kecil yang katanya saya ayahnya. Dalam pangkuan ibunya dia mengatakan, dicoleknya, siapa ayahmu? Dengan izin Allah, si bayi merah ini berkata, ayahku seorang pengembala Nah, itu kojo. Pengembala kambing rupanya menghamili, bukan tapi pekerjaan ya rumah ibadah yang telah hancur dan roboh, dan dia telah buruk namanya di tengah masyarakat. Apa sebab tadi?
doa orang tua. Jangan pernah mendoakan anak kita yang bukan yang buruk-buruk. Doakan selalu yang baik. Pernah dengar enggak kisah siapa ya? Imam Masjidil Haram itu. Sudes apa Surem? Sudes ya? Masya Allah. Ternyata ya Syekh Sudes itu pun seperti anak-anak biasa, main-main. Nggak mau mengaji loh. Ya kan? Akhirnya ibu mengatakan, "Nak, semoga kamu satu saat nanti menjadi imam Masjidil Haram." Masya Allah. Lekan bisanya. Ketika awak marah doakan yang terbaik untuk anak kita. Itu dikisahkan oleh beliau. Saya bisa menjadi imam Masjidil Haram ini akibat doa ibu saya. Yang dulu ketika itu saya bermain, dia marah, didoakannya. Semoga engkau nanti menjadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, Allah ijabahkan doanya. Kita tidak tahu ya, kaum muslimin, doa mana yang Allah ijabah. Kapan waktu kita tidak tahu. Karena ketika kita berdoa bisa jadi Allah langsung mengijabahnya, diaminkan oleh malaikat. Kalaulah tepat doa kita yang buruk-buruk, waliyadzubillah, celaka anak kita, Pak. Celaka anak kita. Sengsara, buruk hidupnya di kemudian hari. Maka itu ikhwafillah, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anaknya. Inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik anak dan generasi di zaman itu. Ikhwafillah rahmatullah. Dan seluruh syariat, maka di usia 7 tahun itu adalah mulai kita untuk memerintah. Bahasa orang tua, bahasa perintah sudah. Bukan lagi ajakan, bukan lagi ya rayuan, tapi perintah. Salat kamu, jangan sampai tak salat. Bahasa perintah. Tapi tentunya sebelum usia 7 tahun proses untuk memahami satu ibadah sudah diajarkan. Di kapan perintahnya? Di usia 7 tahun. Kapan mengajarkan? Sebelumnya. Ya usia 5, usia 4 sudah kita ajarkan bagaimana istinja, bagaimana kita cara berwuduk, bagaimana. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, jadilah kita yang mencontohkannya. Ya. Panggil anak, hari ini, besok libur nak, kita contoh ya, ada kita ayah akan memperagakan bagaimana Nabi wudhu. Pernahkah kita lakukan itu? Makanya bahaya kalau anak kita belajar ke tempat orang tidak paham dengan sunnah. Sini nak, ayah ajarkan cara wudhu yang betul di dalam syariat Islam. Kita ajarkan, kita wudhu, contohkan. Kamu lakukan itu ya nak. Sebagaimana Utsman memperagakan wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil bagian dalam mengajarkan itu. Tak terkecuali salat juga demikian. Kita ajarkan, ya, kita peragakan bagaimana takbir, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bacaan-bacaan dalam salat. Kita evaluasi. Inilah namanya kita menjadi bagian pendidik bagi anak-anak kita. Ajarkan, kemudian ajak mereka untuk ya melihat kita. Ya, Nabi SAW mencontohkan itu dalam kehidupannya. Makanya ikhwafillah rahimahullah, kita butuh kesabaran ya yang besar untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana Islam. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kalian salat dan bersabarlah kalian. Ikhwafillah rahimahullah. Maka itu kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan meniru bagaimana dia mendidik generasi awal sehingga kokoh dalam ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, sampai jam berapa, Pak? Kok di sampai itu? Sampai jam berapa? Kasih apa? Kau ndak kami nak kapokan juga kan? Itu kan. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa kalau kita bicara tentang konsep Nabi SAW itu sangat banyak sekali. Maka ada tarbiyah al-jasadiyah, ada pendidikan jasmani, ya, itu perlu. Karena di antara ya hal yang bisa kita lihat
Ya, dari pendidikan Rasulullah SAW bagaimana anak-anak itu diajari. Ya, allimu ya auladakum as-sibaha. Ya, ajarkan anak kalian ya berenang, ajarkan anak kalian berkuda, ajarkan anak kalian memanah, ya, ar-rimaya, ajarkan. As-sibaha kita, ajarkan anak-anak kita semuanya. Ya. Ya, artinya memang kita dituntut untuk dididik. Banyak dalil dalam sunnah Nabi. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabun ilallah minal mu'minul da'if. Mukmin yang kuat itu lebih utama, lebih kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Walaupun semua orang beriman itu baik, tapi mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah. Maka anak berikan hak dia untuk dia berolahraga. Ya, olahraga fisik seperti itu tadi, berkuda, berenang dan memanah. Yang lain silakan. Ya. Makanya jangan sampai anak-anak kita tidak berikan porsi untuk lebih sehat. Berikan porsi mereka untuk olahraga fisik, olahraga yang mengeluarkan tenaga, yang menggerakkan badan. Makanya subhanallah, hari ini kan pendidikan kita jauh, ya, semuanya dia mengarahkan kepada pendidikan yang berisikan mencerdaskan otak saja. Karena kalau itu saja yang bisa diberikan, maka banyak orang yang cerdas tapi nanti ya kalau fisiknya tidak sehat akan sulit. Didik mereka, ya, berikan mereka waktu untuk olahraga, berikan mereka waktu untuk bisa. Makanya di antara hal yang miris di hari ini salah satunya adalah penampilan anaknya, ya, penampilan anaknya besar, kemudian tinggi, itu kan, tapi tidak dididik dengan fisik yang kuat. Ya, kalau dari belakang nak takut kita tengok badannya, tapi kalau tengok di depan macam macam kalau ketik aja kan dipakai jilbab mungkin. Ya, ada istilah dari malam tadi. Apa istilah tadi? Macam-macam hari ini kan. Seperti wanita pola perawatan kulitnya. Ya, beginilah pendidikan hari ini kita. Dididik dengan pola-pola yang sekuler. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kita mesti paham ini, didik mereka dengan pendidikan yang utuh. Jangan nanti suka sesama mereka, ya, karena ini bahaya sekali. Makanya di antara sifat orang-orang LGBT itu Allah katakan kisah dalam kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Kan di saat Nabi Lut alaihissalam datang tamu yang berupa malaikat. Ya, mereka datang bersemangat untuk menjamah tamunya tadi. Kata Nabi Lut, saya punya anak perempuan yang lebih suci bagi kalian. Kata mereka, wahai Lut, engkau tahu yang kami maksud. Engkau tahu yang kami maksud. Kami menginginkan tamu yang ada di rumahmu. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Alaysa minkum rajulun rasyid. Ar-rusda ini yang mesti dibangun pada setiap anak. Karena orang yang pelaku LGBT ininya tidak ada. Ar-rusdahnya, kedewasaannya tidak ada. Dibangun itu, ya, dibangun pada diri anak kita ar-rusd, kecerdasan secara emosional, kemudian kecerdasan bukan hanya sekedar banyak ilmu, tapi dibangun kedewasaan, fahamkan agama. Makanya kata Nabi, alaysa minkum rajulun rasyid, tidak ada orang yang codiak di kalian kan? Tidak ada orang yang dewasa. Ada anak perempuan saya yang lebih suci bagi kalian, tapi kalian menginginkan yang laki-laki. Salah pendidikan, Pak. Salah dalam mendidik, hasilnya fatal. Hasilnya fatal. Makanya ikhwafillah rahimahullah, berhati-hati kita di dalam, ya, melepaskan anak-anak kita. Di dalam masa sekarang ini, ya, sangat banyak orang-orang yang
terjangkit dengan penyakit seperti ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena bahaya, Pak. Penyakit-penyakit seperti ini Allah murkai. Tahukah kita obat bagi mereka ini azabnya apa? Naam, ambil, pilih di kampung negeri itu tempat yang paling tertinggi, campakkan. Waliyadzubillah. Dan ini perlu kita diskusikan dengan anak-anak kita agar mereka terjaga dari halang seperti ini. Maka memang jalan utamanya untuk menyelamatkan generasi akidah yang sahih. Tidak ada yang lain. Bangun pondasi yang betul, sampaikan kepada mereka akidah yang betul, insya Allah. Kalau sudah faham dengan tujuan hidupnya, sudah faham bagaimana dia harus bersikap, insya Allah Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga anak kita. Dan sembari kita mensolehkan diri kita dan mensolehkan anak-anak, ya, mendidik anak-anak kita dengan cara yang betul, seperti mana Nabi SAW mendidik generasi awal, ya, sehingga apa? Kita termasuk orang-orang yang kemudian akan bisa menuai buah daripada apa yang kita lakukan, karena kita adalah orang tua yang besar amanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita digugat oleh anak kita di hari kiamat di hadapan Allah karena kita tidak peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Saya ingin sampaikan kalimat terakhir bahwa tugas kita sebagai laki-laki bukan hanya mencari nafkah. Jangan dipersempit tugas kita sebagai laki-laki. Seakan-akan tugas yang paling utama dan tak ada yang lain adalah hanya mencari nafkah. Mencari sekolah anak itu ada tugas perempuan, mendidik anak tugas perempuan. Jangan dipersempit tugas ini. Tugas salah satu dari sekian banyak tugas kita laki-laki ini apa? Mencari nafkah. Tapi tugas yang terbesar yang Allah sampaikan dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas utama. Bukan sekadar memberi makan, memberi minum, mencukupkan pakaian, tempat tinggal. Itu bisa semua orang, Pak. Tapi tugas menjaga diri dan keluarga neraka itu tugasnya yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Itu tugas utama kita. Jadi saya heran, Pak. Memang saya nemukan dalam realita kehidupan banyak ya yang dipahami seakan mendidik itu tugas perempuan. Sehingga saya nemukan di Pekanbaru itu yang mencari sekolah anak itu istrinya. Yang ikut nanti mendaftarkan anak adalah istrinya. Yang membayar SPP nanti istrinya. Kalau ada rapat-rapat nanti di sekolah itu yang datang istrinya. Kalau anak ada masalah yang terpanggil datang siapa? Rapor nanti istrinya. Yang ngantar anak golak cendol itu. Berarti yang ngantar anak istrinya. Kita ambil bagian. Maka kami kalau di Pekanbaru, Pak, kalau mendaftar sekolah tempat kami, itu kami temukan data ini. Bu, mana suaminya? Suami saya sibuk, Ustaz. Cari waktu nak sibuknya ya, Bu. Balik Ibu dulu. Jadi belum bisa daftar, belum. Karena syarat mendaftar di tempat kami wajib suami. Datang lagi besoknya. Kemarin saya datang, Ustaz, suami saya belum bisa. Enggak apa-apa. Hari ini enggak bisa, cari waktu bisanya. Balik lagi, balik. Belum bisa daftar, belum. Karena kami mengalami bahwa pendidikan tidak bisa diambil oleh satu orang. Sampailah suaminya bisa datang. Ya. Baru bisa mendaftar. Kami tidak peduli, mau beli 5 orang, beli 5 orang. Tapi orang tua yang hadir dalam pendidikan anaknya. Ini saya bilang ke kawan-kawan bahwa kalau ada orang begini jangan diterima. Kenapa, Ustaz? Karena anak ini sudah yatim sebelum saatnya. Betul enggak? Anak kok lah yatim sebelum saatnya yatim. Karena yang punya ayah tapi seakan tidak punya ayah. Kemana ayahmu? Ini para ayah nih laki-laki banyak masalah kita dalam pendidikan ini. Seakan tugas kita hanya mencari per bulan. Pilihlah bunda di mana aja lah sekolah.
Padahal kita itu kata Allah al-murabbi, ar-rijalu qawwamuna 'alan, kita itu yang menentukan. Ar-rijal, qawwam itu banyak mana, kalau dibahas itu panjang, Pak. Pembahasan al-qawwam itu sangat panjang sekali oleh para ulama. Di antara maknanya kita pendidik, kita yang menentukan, ya, kita gurunya. Makanya kalau ada orang tua yang tidak sama pandangannya, maka ini akan berantakan rumah tangganya. Saya pernah mewawancari salah seorang calon wali santri kami, Pak. Suaminya kerja di Dumai, bini kerja di Bangkinang, anak tinggal di Pokan. Mereka tinggal di Pokan. Kau cenderung apa mendidik anak? Ibunya pergi pagi pulang malam, ayahnya pergi Senin pulang Jumat. Bayangkan. Saya tanya satu hal ke ibu itu. Ini masuk ke sini sudah paham konsep belum? Sudah, Ustaz. Kita punya tanggung jawab kajian wajib setiap awal bulan. Satu. Yang kedua, nanti di sekolah kita punya tugas belajar bersama orang tua. Ini bagaimana caranya nanti? Sampai saya katakan kepada ibu itu, Ibu, kalau seandainya punya emas, saya bilang, 1/2 kilo saja. Banyak 1/2 kilo, no? Maka kira-kira ibu berani nggak nitip emas 1/2 kilo ini ke pembantu ibu? Menangis, Pak. Menangis. Itulah Ustaz, katanya, saya sebetulnya sudah pengen berhenti. Mulai itu. Yang suaminya disalahkan istrinya lah kan? Kalaulah seandainya emas yang 1/2 kilo itu tidak mampu dan tidak mau ibu sanggup dititipkan, apakah kita rela menitipkan anak kita sama pembantu? Takut ada di Pekanbaru pembantu untuk S1, S2, ada gaknya? Aduh. Kau bukan merendahkan para pembantu, enggak. Tapi kita berbicara tentang visi besar. Ya kan begitu? Visi besar. Ke yang megang anak kita, karena pernah terjadi kasus, Pak. Ya, anak ayah kemana, ibu kemana, pembantu di rumah. Ya kan? Lapone pembantu ngagi apa nama? Melalui tempat susu anaknya itu. Dibuat abi tahu kan? Pada akhirnya dimasukkanlah jempol kakinya ke mulut anak. Itulah pembantu. Nah, itu ketahuan di mana? Dari CCTV. Baikkan. Ya Allah. Kita dihadirkan Allah nikmat yang besar anak, tapi kemudian kita setelah mendapatkannya kita sia-siakan. Mari Pak, yang sudah ada ini kita jaga. Oh, sakinah mawaddah warahmah bukan berarti tidak ada masalah, jangan salah ya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang ada masalah, itu salah. Keluarga yang ada masalah tapi bisa mencarikan solusi dari masalahnya. Banyak orang yang bilang kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak ada masalah, ada Ustaz. Lalu selesai cakap dan sahabat yang penonton. Tak mungkin Mas, enggak ada masalah rumah tangga. Kita ini manusia, kita ini punya kekurangan, di sini kita punya kekurangan, tapi bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Keluarga Nabi saja ada masalah, bukan berarti kita mengatakan ini sebagai dalih kalau kita ini juga banyak masalah. Di rumah tangga Nabi pernah pecah piring. Tahu enggak tuh hadisnya? Pernah pecah piring. Enggak di rumah Hawa aja dah. Di rumah tangga Rasul pun yang mulia pernah terjadi itu. Agar kita tahu. Ya, kecemburuan Ibunda Aisyah kepada istri yang lain. Rasul ketika itu di rumah Aisyah. Diantarkan makanan oleh salah seorang. Diambil piring itu oleh Aisyah, dilemparkan. Apa kata Nabi?
Agharrat ummukum, ibu kalian cemburu. Diambil Nabi, dikumpulkan, bersihkan, selesai. Bayangkan. Jadi begitulah kehidupan dalam rumah tangga. Saya yakin semua kita memiliki punya masalah dan punya pola. Tapi kita berusaha. Makanya saya ketika saya menyampaikan pendidikan Nabi dalam mendidik anak, itu sungguh amat berat bagi saya, Pak. Karena di saat menyampaikan, di samping kita menyampaikan ini, ya, maka sesungguhnya nasihatnya untuk saya. Di samping kita punya kekurangan, kita disuruh untuk menyampaikan materi ini. Makanya istighfar saya banyak, Pak, kalau sudah menyampaikan materi ini. Dan saya bukan yang terbaik di antara antum semua. Tapi kita berusaha dengan kekurangan ini, kita berusaha untuk berusaha menjadi orang yang berikhtiar untuk menjadi yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik. Ya khafilahumullah. Maka di sini kita faham betapa pentingnya sebuah ilmu itu, karena ilmu itu akan menerangi jalan kita. Wallahu taala alam. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah kita kalau ada waktu kesempatan di lain ya, kita akan bahas nanti hal-hal yang penting untuk kita baca dalam Islam, bagaimana ya Islam memandu kita menjadi orang yang terbaik di keluarga kita, di tengah-tengah orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita bersama di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin yang kurang berkenan di hati para ayah semua, para bapak-bapak semua. Semoga Allah memaafkan saya dan semoga Allah berikan ampunan kepada saya. Terima kasih atas waktu ini diberikan dan kepada teman-teman yang telah menjadi sebab terjadinya pertemuan kita di malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.